Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KB1. Kita akan menjelaskan tentang hak asasi manusia hari ini. Apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib kita hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara umum, HAM akan bersifat satu kodrati, yang artinya HAM merupakan pemberian Tuhan agar manusia bisa hidup terhormat. Yang kedua, hakiki, yang artinya bahwa HAM merupakan hak setiap manusia dari buayan hingga ajal menjemput. Yang ketiga, universal, yang artinya HAM berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang keempat, tidak dapat dicabut, artinya HAM bukanlah sesuatu yang bersifat transaksional yang dapat dipindah tangankan sesuai pesanan. Terakhir, tidak dapat dibagi, yang artinya HAM merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, baik secara sipil, politik, ekonomi, sosial, atau kebudayaan. Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Walaupun demikian, dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas, sehingga terjadilah pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu satu, diskriminasi, yaitu pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia. Yang kedua, penyiksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang. Agar dapat dimiliki secara baik oleh setiap warga negara, maka setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak, yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang. Dalam kaitannya dengan pembelajaran hak asasi manusia di jenjang sekolah dasar, terdapat beberapa prinsip dalam membelajarkan siswa terkait hak asasi manusia. Di antaranya adalah: 1. Pembelajaran HAM bagi anak SD bersifat konkret dan tidak dapat ditangkap secara indrawi. 2. Prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Ketiga, prinsip pembelajaran aktif. 4. Dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan. 5. Berpusat pada anak. Dan terakhir, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengalami, bukan sekedar melihat dan mendengar. Mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. HAM untuk semuanya.